Di video kali ini mari kita mereview episode SmackDown hari ini yang tayang di tanggal 24 September 2022. Dan kita kedatangan The Tribal Chief Roman Reigns yang hanya hadir di segmen opening. Segmen opening cuma ngomong-ngomong doang. Yang jelas kedatangannya Roman Reigns hanya untuk hyping up pertandingannya di Crown Jewel melawan Logan Paul. Dan ada momen di sini di mana Roman Reigns meminta Solo Sikoa untuk acknowledge him, dan Solo Sikoa menyetujuinya. I acknowledge you, my tribal chief. Akhirnya mereka berpelukan. Dan Sami Zayn juga ingin acknowledge kayak gitu, dia pengen dipeluk juga. Tetapi Roman Reigns bilang, kenapa kamu kok begini? Selama ini kamu kok gabung-gabung ke kita, katanya gitu. Copot baju itu, copot. Dia gak mau copot, akhirnya dipaksa Jay yang dengan senang hati merobek baju itu ya. Terus ternyata ngeprank lagi Roman Reigns, dia cuma ngasih baju baru. Ini adalah teknik marketing S3 dari WWE. Jadi orang jadi pengen punya baju honorarius. Kalau saya di Amerika, saya beli tuh baju. Masalahnya saya di Indonesia, mau beli baju yang dari WWE Shop masih mahal ya untuk saya. Untuk ongkirnya. By the way, openingnya waste of time saya bilang ya. Cuma ngomong-ngomong doang dan diperpanjang dengan pranknya Roman Reigns ke Sami Zayn. Gak penting menurut saya, cuma buat ya rame doang begitu. Intinya baju baru untuk Sami Zayn. Dan Sami Zayn jadi sok-sokan dia di belakang gara-gara dia sudah resmi diakui oleh semua bloodline kecuali Jey Uso ya yang masih marah sama dia. Diakui oleh Roman Reigns dapat baju honorarius. Dan di belakang layar pada saat ketemu dia Madcap Moss sama Ricochet ketemu sama dia ngejekin si Sami Zayn ini, terus muncul Solo Sikoa yang membela dia. Seneng banget dong Sami Zayn yang gak ada hubungan darah sama Samoan tiba-tiba jadi honorarius gitu. Begitu ya. Dan dari promo ini dapat juga kita sebuah cerita alasan kenapa Solo Sikoa muncul di Clash at the Castle. Itu karena dia dikirim oleh tetua-tetuanya dari keluarga Samoan begitu. Dia dikirim ke situ untuk mengganggu Drew McIntyre dan membuat Roman Reigns bisa memenangkan match di Clash at the Castle. Lanjut lagi, ada pertandingan Liv Morgan melawan Lacey Evans. Ini pertandingan pembuka ya untuk episode SmackDown hari ini. Saya nggak merasa ini pertandingan cukup spesial, cuma saya lihat Lacey Evans kok ada chat di kepalanya ya, kayaknya ada gimmick-gimmick baru begitu, gaya-gaya army gitu ya. Dan di sini kemenangan Liv Morgan diiringi dengan Liv Morgan yang tadinya nggak mau ekstrim tapi dia langsung berubah jadi ekstrim. Dia memukul pakai kendo stick dan diakhiri dengan melompat dari atas ring menuju meja yang sudah di set up yang ada Lacey Evans-nya. Dan ini jadi momen yang menunjukkan kalau Liv Morgan bisa juga ekstrim. Dia menaikkan semangat orang-orang untuk menuju matchnya Extreme Rules ya. By the way, matchnya Liv Morgan lawan Ronda Rousey nanti di Extreme Rules adalah Extreme Rules. Jadi bebas menggunakan apa aja, no disqualification. Alat-alat mungkin disediakan lebih banyak ya. Saya berharap alat-alat yang tersedia di match Extreme Rules bisa digunakan sedemikian rupa ya. Jangan cuma sedikit-sedikit doang, cuma lihat-lihatin doang terus tapi nggak dipakai begitu ya. Akan mengecewakan. Jelas akan mengecewakan. Lanjut lagi di segmen berikutnya adalah pertandingan New Day melawan Maximum Male Models. Pertandingannya kita cuekin aja ya, karena mungkin Maximum Male Models di sini dari awal dibuat untuk sebagai jobber. Dan yang menarik di sini Max Dupri kembali ngecis kalau dia akan berganti gimmick menjadi kembali ke zaman dia di NXT, LA Knight. Karena beberapa minggu di episode Maximum Male Models dia selalu menunjukkan ketertarikannya, memberikan petunjuk lah kepada semua fans kalau dia akan kembali gitu. Dan dia di episode ini sudah terlihat jelas kalau LA Knight sudah lelah, sudah capek ngurusin Maximum Male Models, mau cabut dia pergi begitu aja. Saya yakin setelah ini Maximum Male Models hanya akan dimanajeri oleh Maxine Dupri ya, dan Max Dupri akan menjadi LA Knight lagi. It's okay menurut saya ya, karena memang menurut saya gimmick LA Knight lebih baik dari Max Dupri. Dan biar yang Maximum Male Models untuk hal-hal jobber, biar untuk si Maxine Dupri, karena LA Knight nggak cocok atau nggak pantas lah untuk jadi seorang jobber di sini. Dia cukuplah mid card tuh oke lah untuk LA Knight ya menurut saya. Lanjut lagi ada Braun Strowman lawan Otis yang cukup di build up sedemikian rupa dengan
tubuh mereka yang sama-sama besar. Ada momen sedikit botch saya lihat di mana Braun Strowman nggak mampu ngangkat, atau mungkin memang sudah diceritakan seperti itu ya. Mereka udah sepakat seperti itu, nggak tahu juga. Tapi kelihatannya kayak botch. Tapi Otis secara profesional bisa membuat itu, merubah itu menjadi sebuah gerakan yang memang sudah disepakati bersama gitu. Lanjut lagi adalah matchnya Drew McIntyre, bukan face to face nya Drew McIntyre bersama Karrion Kross, dan dischedulkan matchnya sudah resmi, yaitu adalah strap match di Extreme Rules Pay-Per-View. Karrion Kross melawan Drew McIntyre. Sesuai ekspektasi saya, mereka akan ada gimmick di sini, dan gimmicknya strap match. Jadi mereka akan saling diikat begitu ya, dengan tali yang dibawa Drew tadi di episode SmackDown. Tali ini akan mengikat mereka berdua kayak dog collar match ya. Kalau dog collar itu kan lebih ke leher ya, tapi kalau strap match lebih ke tangan. Dan ini juga jadi gimmick yang menarik lah untuk mengisi Extreme Rules yang harusnya matchnya banyak gimmicknya ya. Dan di sini juga di segmen ini ada Scarlett di mana ngelempar fireball gitu, kayak ada api, bola api itu, tapi kayak botch menurut saya. Iya nggak sih, kayak nggak kelihatan di layarnya pas SmackDown, atau mungkin saya kelewatan ya, kayak nggak sememuaskan pada saat Alexa Bliss ngelempar fireball ke mukanya Randy. Beda, dan menurut saya yang Scarlett lakukan tidak begitu sukses lah. Dan jelas saya akui di segmen ini saya tidak fokus ya, karena saya selalu melihat Scarlett. Terus juga di ending diakhiri dengan Scarlett low blow, terus juga Karrion Kross langsung submission hold ke Drew McIntyre, dan segmen berakhir di situ. Ada match berikutnya adalah ini memperpanjang ceritanya Raquel Rodriguez yang mau balas dendam ya. Dia lawan Dakota Kai di sini dan dia menang. Terus Shotzi ini pokoknya ceritanya lagi bahas Shotzi Raquel lawan Damage Control ya, dan Damage Control sekarang kerjanya di dua tempat, di Raw dan juga SmackDown sepertinya ya, karena memang member mereka ini tag team champions, yang tag team dimana kalau tag team champions women's di WWE itu dua brand ya, Raw dan juga SmackDown. Dan minggu depan Shotzi akan melawan Bayley untuk episode SmackDown. Lanjut lagi di acara belakang layarnya Hit Row sama Street Profits ya. Ada Los Lotharios mengganggu orang-orang. Dia super kick si Top Dollar, dan ini memang menjadikan sebuah match untuk mereka. Dan segmen Hit Row dan Street Profits yang di belakang layar ini ada barcode ya, yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Lanjut lagi adalah main event yang kita tunggu-tunggu, The Usos melawan The Brawling Brutes. Memang orang nggak ada yang ekspektasi kemenangan Brawling Brutes di sini ya, tapi memang bagaimana cerita dan cara mereka untuk membuat pertandingannya keren banget, dan pertandingannya good, oke banget saya nontonnya ya. Dan bagaimana Butch di sini selalu berusaha all out di setiap pertandingan saya lihat di sini ya, dan Ridge Holland pun juga berusaha untuk mengimbangi seperti biasa. Bloodlines mengganggu, tapi ada Sheamus yang sudah cukup mengamankan di sini. Tetapi di endingnya, klimaksnya, Imperium mengganggu Brawling Brutes, karena memang mereka lagi ada intrik ya, mereka lagi ada feud lah yang masih berjalan. Dan Gunther masih ada match untuk Intercontinental Champions melawan Sheamus ya di episode SmackDown berikutnya. Dan ini mungkin hanya ingin memanaskan dan juga memberikan alasan kalau Brawling Brutes harus kalah di match ini. Dan once again The Usos retain the tag team, the undisputed tag team championship. Entah Usos akan dapat match di Extreme Rules Pay-Per-View besok. Tunggu aja perkembangan dari cerita mereka masing-masing, perkembangan dari feud dan karakter di rosternya SmackDown brand WWE. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menyaksikan video-video di channel Gilang Gula. Jangan lupa komentar bagaimana pendapat teman-teman semua terhadap episode SmackDown di hari ini.